Ada juga, karena kan kalau Oke. misalnya kasus kan tidak mesti nih, kadang ada yang rombongan banyak juga, ya itu juga sampai kita tidur kayak pindang, nggak bisa nengok kanan, nggak bisa nengok Mhm, kiri. Itu juga mhm. awal aku masuk seperti itu. Ya namanya orang pasti punya kesalahan dan pasti pernah di masa lalunya membuat sebuah, memori yang mungkin selamanya tidak akan pernah dia lupakan. Dan kali ini aku bakal hadir di konten ngobras, ngobrol apa saja, tapi kali ini bakal lebih dalam obrolannya karena ini pengalaman salah satu temenku, yang ini memang sengaja tidak aku masukkan ke frame, karena masa lalunya cukup kelam dan juga nanti semoga saja kita bisa mengambil pelajaran dari sini, biar kita juga tidak jatuh ke lubang yang sama, asik. Ngeri bahasanya ya. Oke, kali ini aku bakal ketemu sama temen aku, namanya adalah Bambang, bukan nama sebenarnya. Mas Bambang, apa kabar Mas Bambang? Halo. Baik 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 baik. Baik ya, oke sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tapi, thank you banget karena sudah mau datang ke sini, setelah pulang kerja, mampir untuk nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga sharing seputar pengalaman kamu, yang ini dia pernah masuk ke dalam jeruji penjara atau ke lembaga pemasyarakatan kalau istilah pemerintahnya ya, Iya betul. tapi istilahnya adalah penjara. Tapi kalau aku bisa bilang, aku nggak bakal kasih tahu apa sih masalahnya atau kasusnya, tapi aku bilang bahwa ini semuanya tidak tidak apa namanya, bukan kesalahan murni dari Mas Bambang, tapi ya karena nasib yang mengantarkan Mas Bambang ke dalam sana ya. Iya betul betul betul. Mas Bambang waktu itu masuknya usia berapa? Terus berapa lama mendekam di dalam? Oke, aku masuk dulu di usia 19 tahun ya, Mhm, itu baru lulus sekolah, aku juga baru pertama kerja, terus aku, masuk, itu umur 19 tahun. 19 tahun ya, 19 19 tahun. tahun bisa dibilang ya, dewasa juga belum, Eee, tapi anak-anak juga udah enggak ya. mhm, 19 tahun sudah mengalami, cobaan dan harus masuk ke mana, Rutan Kebumen ya? iya di Pondok Rutan Kebumen. Pondok Rutan Kebumen berapa Iya, tahun? kalau tuntutannya aku 5 tahun penjara, Mhm, terus, divonis 3 tahun, 3 tahun. 3 tahun penjara. Oke, kamu bisa bayangkan 3 tahun di dalam sana tuh bagaimana? Oke, 3 tahun, mmm, itu bisa kamu ceritain waktu di dalam rutan itu sebenarnya ruangannya kita kan belum pernah ke sana nih, tapi Mhm. jangan sampai naudzubillah. Main aja nggak apa-apa, Mas. Bisa Mas Bambang, apa namanya, kasih tahu ukurannya berapa, kemudian waktu di dalam, berapa orang sih yang menghuni dalam satu ruangan itu? Oke, aku cerita awal dulu ya mungkin ya. Oh boleh Aku boleh. mungkin pertama juga nggak tahu nih kalau ternyata tuh rutan itu, eee, sama kayak yang di TV ya, ternyata beda. Kalau dulu aku taunya tuh kayak penjara itu kayak yang cuma sel satu dan nggak ada orang di sana ya, itu Mhm, kalau yang mhm. setahu aku. Karena aku kemarin juga pertama kali masuk juga nggak langsung masuk di rutan, tapi ke Polres Oh dulu, ya di iya, Polres dulu, heeh. kemudian menjalani sidang Heeh, gitu ya? aku di Polres sekitar 58 hari, di sana juga pengurusan PAP, berkas, pengumpulan saksi-saksi juga. Mhm, mhm. Setelah 58 hari aku dikirim ke rutan Kebumen. Heeh, itu di sana juga ya yang aku tahu ternyata hukuman apa, maksudnya saya di penjara itu di situ tok gitu loh, di Polres tok, ternyata enggak. Saya masih dikirim ke rutan Kebumen. Nah, itu awal Oke. pertama masuk rutan itu juga cerita-ceritanya kan juga horor-horor, Iya betul. heeh, ada bullying lah, inilah, dan macam-macam Mhm, juga mhm. itu yang udah aku takutin. Ya, aku 58 hari terus dikirim ke rutan Kebumen. Di sana aku masuk dikirimnya sore hari, Mas, waktu itu. Mhm. Itu di mana orang lagi pada keluar blok waktu itu dan apa ya, ngeri banget lah pokoknya pikirannya udah wis pasrah. Mungkin apa ya, ibaratnya namanya kayak gitu ya, mungkin takutnya diapa-apain juga kan namanya orang nggak kenal. Betul. Itu sore aku masuk terus ternyata ada proses karantina dulu, Mas, di dalam. Itu proses karantinanya selama 7 hari. Kita tidak boleh keluar dulu selama 7 hari. Adaptasi dengan lingkungan sekitar. Itu aku masuk di ruang karantina selama 7 hari, itu boleh keluarnya cuma ngambil air dan mandi. Mmm, Mhm, itu. itu terpisah dari rekan-rekan tahanan yang lain? Enggak, itu satu kalau di rutan Kebumen itu sekitar ada 14 kamar, Mas. Mhm. Dan ada blok tahanan dan blok napi. Kalau blok tahanan itu yang masih sidang, kalau yang blok napi itu yang sudah vonis. Oke. Heeh, Tapi secara garis besar kita menuju ke, yang, Mas Bambang huni selama
lama gitu ya. Mhm. Itu ruangannya berapa meter dan waktu kamu di sana itu berapa orang yang menghuni tempat itu? Oke, kalau di kamarku sendiri sih sekitar ada 8 orang ya. Mhm. Itu 8 orang, eee, ya kalau ruangannya sih lumayan besar karena kita pekerja, kita dikaryakan di situ. Oh, oke. Heeh. Soalnya kan karena aku vonisnya tinggi, jadi aku minta izin tinggal di situ. Jadi kalau Mmm, nggak pengurusan izin tinggal itu nanti dipindahkan di LP Cilacap kalau nggak di LP Magelang. oke Heeh, oke. jadi dari keluarga juga minta keringanan nih, minta toleransi untuk aku izin tinggal di situ, akhirnya aku di-ACC untuk izin tinggalnya. Itu juga ada masa percobaan izin tinggal selama 3 bulan. Kalau misalnya kelakuanku kurang baik di dalam itu juga pasti dibuang, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di dalam itu kan, kamar mandi, toilet juga di dalam juga, di Iya, ruangan juga? di ruangan, Di satu ruangan ruangan. satu ruangan itu Iya, ya? heeh. Dihuni oleh 8 orang, tapi cukup luas lah ya untuk 8 orang? Heeh, cukup cukup luas Untuk cukup tidur luas. juga Untuk tidur kalau misalnya di kamar pekerja masih luas, tapi untuk di sekitar, kamar tahanan napi itu sempit. sempit ya? Iya, Oke, tapi kamu masih agak-agak ya sedikit beruntung ya, heeh, karena masih. tempatnya masih untuk tidur juga masih lumayan Mhm. ada tempat Iya, ya. Kan betul. katanya, banyak yang bilang bahwa, ruangannya segitu kecil dihuni oleh puluhan orang dan untuk tidur saja kadang-kadang mereka harus bergantian Iya, juga itu kan. betul juga, Mas. Itu ada Itu juga ada ya? juga, karena kan kalau Oke. misalnya kasus kan tidak mesti nih, kadang ada yang rombongan banyak juga iya, itu juga sampai kita tidur kayak pindang, nggak Mmm, bisa nengok kanan, nggak bisa nengok mhm, kiri. Itu mhm, juga awal aku masuk seperti itu. dan Iya, dan waktu kayak aku berebut tahanan. oksigen Iya, juga ya betul. Waktu jadinya aku ya? jadi tahanan juga, ya itu tidurnya umpel-umpelan, Mas. Umpel-umpelan terus ya wis nggak bisa gerak lah pokoknya mau ke samping nggak bisa, mau ke sini nggak bisa. Itu memang aku alami di situ waktu aku, jadi tahanan, itu seperti itu. Oke. Tapi apakah memang image orang bahwa saat kita masuk ke sana ada bullying, kemudian dikerjain dulu, apalagi kasus-kasus tertentu ya Iya kan. iya. Terus itu dulu deh. Ada kayak gitu nggak sih? Itu real ada. Ada ya? Ada, heeh. Itu sebenarnya, apa ya, itu udah bukan hal yang di dalam itu bukan hal yang tabu ibaratnya, itu soalnya turun-temurun juga sih, Mas, Oh, tradisi. tradisi, heeh. Jadi aku di dalam ibaratnya aku pribadi, ibaratnya ya dibully ya, entah itu apa ini itu, aku dibully. Aku keluar karantina nih, ada yang baru lagi, aku bales bully. Ada keluar lagi nih, jadi kayak gitu, udah tradisi di dalam gitu. Jadi ibaratnya bales-balesan. Jadi lama-lama yang dulunya junior kalau ada yang baru bisa jadi Iya, senior iya ya, betul. jadi kakak angkat ya. Ya itu memang kalau di dalam memang ya bukan bukan apa ya, bukan hal yang harus ditutupi memang itu ada kok. Ada ya? Ada di dalam itu Tapi ada. kamu pernah dapat hal yang memang itu berlebihan, terus sampai kamu trauma gitu mendapatkan perlakuan seperti itu? Atau hal-hal yang menurut kamu masih, ya wajarlah? Kalau aku pribadi sebenarnya kalau dari, fisik enggak, cuma dari psikis, Mas. Oh, psikisnya Heeh, ya? jadi kayak ditakut-takutin lah ini, keluarnya berpuluh-puluh tahun lah, inilah, terus walaupun Mmm, udah vonis, ini nanti ya ibaratnya aku pernah hampir bunuh diri juga nih di dalam, oh, iya, aku pernah hampir bunuh diri karena aku belum bisa adaptasi sama dunia dalam. betul, karena apa? Karena usia kamu masih 19 Iya, tahun, usia betul, yang masih sangat muda heeh, untuk menjalani ujian dan cobaan seberat itu sepertinya juga memang tidak semua orang mhm. bisa melewati itu sih. Jadi, kamu sempat mau bunuh diri? Iya, karena iya, aku masih muda juga sih, Mas, waktu itu kan masih senang sama dunia luar ya, masih Betul dolan-dolan lah, betul. masih wira-wiri sana sini, ibaratnya sampai masuk di dunia itu bukan aku banget, terus juga kaget aku juga kaget, aku belum bisa adaptasi, itu aku habis vonis, terus sekitar 3 bulanan, aku pengen bunuh diri, Mas. Aku pernah ngeracik apa itu, ngeracik sabun apa, Soklin, Mhm, itu udah pengen aku minum, tapi kan dari mmm, teman-teman juga, nenangin, terus aku udah pernah sempet minum. oke. Heeh, itu udah sempet Udah minum, muntah-muntah juga? udah, terus aku dibawa di apa namanya, pernah dikarantina juga itu gara-gara aku ngelakuinnya gitu. Jadi kamu itu bukan percobaan sekali itu ya? Iya, Kamu kan heeh, udah pernah mencoba minum, mhm terus dibawa mhm, ke karantina lagi, terus heeh. kamu coba lagi? Enggak, Oh itu enggak? waktu itu enggak, aku cuma minum sekali terus aku dikarantina dulu karena, ya itu nggak boleh ngelakuin kayak gitu loh, Yes, maksudnya betul. memang harus bener-bener, ya ini wis dalanmu lah ibaratnya kayak gitu. Akhirnya terus setelah dapat masukan dari teman-teman juga ada keluarga juga di sana ibaratnya, ya wis akhirnya aku sadar bahwa ya udah ini jalanku gitu loh. Aku baru bener-bener bisa adaptasi itu sekitar 14 bulan di dalam, Bang. Mmm, Itu bener-bener aku udah ngerasa,
Lama juga ya. Ya ya wis lah iki ya harus dijalani mau mau Betul, nggak mau. Kita mau betul. ngamuk di dalam pun juga vonisnya segitu, mau bunuh orang di dalam pun juga vonisnya segitu. Ibaratnya Iya, udah nggak bisa lepas dari vonisnya itu, oke. tuh. Terus, mmm, kan kita tahu kalau misalnya di penjara itu seperti kamu bilang bahwa pekerja gitu kan, nggak cuman hanya, apa namanya, tidur terus dikurung terus. Itu Heeh, ada jadwal-jadwalnya berarti ya? mhm. Tapi tidak semua, Mas. Oh, Heeh, kalau di tempatku itu yang mau bekerja itu cuma satu kamar, itu kita masukkan di bimbingan kerja atau di mmm, Bimkernya. mhm mhm. Kalau yang lain dunianya ya tidur-tidur tok. Oh, oke. Tidur, dolanan sekak, kayak bangsane kayak gue, Mas, heeh. Apakah itu kasus-kasus tertentu? Enggak, itu Enggak? semuanya. Kalau yang untuk masuk di bimbingan kerja memang harus seleksi kasus juga, heeh. Oke. Jadi kan soalnya kan di dalam juga banyak sajam ya, banyak Betul, senjata betul, tajam yang betul. takutnya nanti kalau orangnya tidak bisa ditanggungjawabkan kan berbahaya juga, gitu. Oke. Itu kan terus kamu ngapain aja kerjanya di dalam? Apakah ada kayak misalnya dilatih ngapain gitu misalnya, eee, merajut? Nggak ini selendang kadang, heeh, iya, mhm. Kan aku nggak tahu. Jadi Ngapain? kalau di dalam itu kan, kalau di Rutan Kebumen itu termasuk alat perkayuannya paling komplit di Kebumen, Mas. Oke. Heeh, itu kan kita ngerjain di furniturnya, di mebel, terus Mhm. di kayak tempat tidur, kursi-kursi itu juga pesenannya di luar Jawa juga. Banyak orderan dari luar Jawa, karena memang kan kayu-kayu di kota kita kan lumayan Betul, bagus-bagus. betul. Itu aku kerjanya selama 2 tahun lebih itu ngamplas, Mas. Oke. Iya, karena aku nggak bisa ngorok. Tanganmu mencong ya, kalau Iya, ngorok mesti bengkok. bengkok kiri, Mas. Anjir. Oke, kita serius. Bercanda sih ini. Oke, Ini serius loh, ini kasus serius, serius, ini heeh. serius, serius. Mhm. Kemudian pernah nggak sih kamu, kamu kan tadi bilang bahwa 14 bulan pertama itu baru bisa adaptasi. Heeh, betul. Awal-awal masuk ke sana pasti kamu sering nangis, sering, rasanya pasti lama banget. Itu apa sih yang kamu rasain saat itu? Eee, apa ya, aku ngelewatin 2 kali lebaran, 2 kali puasa, 2 Wih, kali tahun baru, kayak Mas. lagu ya. Iya. 2 kali Serius loh lebaran. ini loh. Oh ya Oh serius, iya baik, serius. baik. Jadi aku masuk itu sekitar bulan Maret, Mas. Bulan Maret 2013 tepatnya aku masuk, dan selang berapa bulan kan sudah Idul Fitri ya. Itu kan bulan Juni kalau nggak salah udah Idul Fitri, dan itu momen di mana aku tuh udah nggak ibaratnya udah putus asa lah, intinya udah putus asa, aku di situ posisinya juga udah ngecewain orang tua lah, udah pokoknya udah, Iya, iya, eee, lebaran pertama lebaran yang sangat berat buat aku, ibaratnya nggak bisa ketemu orang tua juga pasti ya di luar sana aku udah mikirnya iya, iya, pasti iya, pasti lebih dari aku, iya. dia ngerasain pasti lebih dari aku ibaratnya, wis nangis-nangis temen, apalagi waktu dengar suara takbir pertama Mhm, itu, mhm. ya ibaratnya apa ya, ibaratnya yang tatoannya naga itu bisa jadi cacing Mas di Iya, iya, dalam, iya, kalau iya, denger suara takbir iya. pertama kayak gitu. Heeh. Nangis-nangis tuh, Nangis, aku nangis. awal lebaran itu bener-bener drop, bener-bener ya itu udah aku juga vonis belum selesai, rasanya susah diungkapin dengan kata-kata Mas, sebenarnya sedih, campur aduk, apalagi di usiaku yang masih labil seperti itu, aku udah ya pikirnya mati mati mati, wis aku intinya mikirnya Kayak gitu seperti ya? itu, heeh. Oke. Apa sih yang bikin kamu, akhirnya bisa melewati, "Ya udah deh aku jalanin," terus, yang paling tidak bisa bikin, apa ya, nyelimur gitu loh kalau di dalam jadi waktunya nggak begitu lama. Apa sih yang bikin kamu ada hiburan kayak gitu kalau di dalam biasanya? Kalau kalau yang menguatkan itu ibu Mas, Mhm. itu ibu yang selalu menguatkan, hampir dulu tiap hari dia besuk. Oke. Iya, cuma kan karena finansial ya, Mas, ya, Iya. karena finansialku juga nggak seberapa, ibaratnya Betul, kita betul, juga betul. hidup di aku masih sederhana juga kayak ibu juga kasihan, hampir setiap hari ibu besuk. Ya itu yang menguatkan, intinya eling ngasiana mama, eling ngasiana Oke, ibu, heeh, oke. itu yang apa, yang buat aku ya bisa menjalani 14 bulan Survive itu, di heeh, dalam ya? adaptasi di dalam itu Mhm. udah karena orang tua, karena aku juga cuma tinggal punya ibu, Mas. Iya, aku tahu kok. Jadi apa ya, ya dia yang menguatkan aku, intinya kamu harus kuat, kamu harus bisa bagian orang tua, seperti itu sih. Oke. Tapi kalau hiburan di dalam apa nih biasanya? Kalau hiburan kebanyakan, olahraga sih, Mas, dalam Olahraga. heeh, di dalam juga yang awalnya aku kira itu menakutkan, setelah Mhm. aku bisa beradaptasi, terus bisa
comfort sama nyaman sama kehidupan ya nggak nyaman sih ya, Dinyaman-nyamanin dinyaman-nyamanin. dinyaman-nyamanin, akhirnya juga bisa beradaptasi juga. Di dalam ada voli juga, Oke. terus pingpong, Mhm. terus, catur, heeh, terus judi maksudnya maksudnya keterampilan Remi, tangan, remi. keterampilan tangan, remi, heeh, remi. Iya itu keterampilan tangan. Tapi juga di dalam juga, apa ya, banyak, sisi-sisi positif yang bisa Oke diambil kok. Jadi oke. kayak misalnya setiap 1 minggu sekali ada pengajian, Oke. terus ada baca Quran bareng, di sana juga memang kita tidak bisa melihat orang dari cover-nya, Mas. Aku juga banyak bertemu orang-orang yang ahli ibadah di sana, yang Mhm bener-bener mhm. orang luar biasa, ngajine pinter, itu juga kadang kita ngelihatnya, wah kayak kes penjara kayak wongnya elek, wongnya Betul ini, betul wongnya betul. nggak punya pendidikan, nggak punya agama, ternyata itu jauh di luar ekspektasiku. Ternyata di dalam juga banyak orang-orang yang pintar agama, dia juga kadang ngajar ngaji, aku juga diajar ngaji di dalam juga Oke. gitu, Itu sisi positifnya ya. positifnya. Tapi apakah benar bahwa image kalau misalnya orang yang habis dari dalam, dari penjara itu, malah kadang-kadang menimba ilmu? Kalau tadi menimba ilmu positif, ada Heeh, juga yang jadinya harusnya dia kadar, kriminalitasnya kecil, di heeh. sana saling sharing dengan yang lebih kakap, jadi dapat pengalaman baru dan skill baru dalam, dunia kriminalitas. Apakah benar seperti itu? Oke, sebagai anak negara ya, Mas, ya. Itu bener itu bener. Benar ya benar ya? Pilihannya di dalam itu kalau setelah keluar, kita keluar itu jadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih buruk. Mmm, Itu pilihannya mhm cuma itu. mhm. Karena apa? Karena di dalam itu banyak sekali link ya. Kalau misalnya, ya itu, kalau misalnya kita di dalam itu banyak sekali orang-orang baru yang punya keterampilan yang sama dengan kasusnya mungkin seperti itu. Jadi memang bener itu kok, image Jadi seperti itu benar bener, ya. heeh. Tinggal kita bagaimana, apakah kita mau niat mau memperbaiki diri di dalam, Betul betul. kapok sama apa yang kita lakuin atau Heeh, enggak, betul. atau memang malah jadi menjadi gitu ya, jadi menjadi, lebih menjadi gitu Iya ya. betul. Oke, Pilihannya cuma itu soalnya. itu ya pilihannya. Tapi apa sih yang kamu dapetin dari dalam selain tadi kamu juga diajarin ngaji sama orang juga setelah kamu 3 tahun 3 tahun ya selesai ya? Enggak, kita ada remisi juga Oh sih. ada remisi juga, Ada berarti kamu totalnya remisi, berapa? aku jalanin 24 bulan dari 24 vonisku. bulan, berarti 2 tahun 2 ya? tahun, heeh. 2 tahun 2 tahun. Tadi pertanyaannya aku jadi lupa. Apa sih yang bisa bisa kamu dapat selama 2 tahun di dalam untuk bekal kamu sampai sekarang? Kan kamu tadi masuknya di tahun 2013 sampai 2013, 15 2015-an Maret berarti juga, ya, heeh. 2015. Mhm. 2015 sampai sekarang aku tahu, aku sangat kenal kamu juga bahwa banyak hal yang kamu rubah dan kamu Heeh. banyak berkarya. Apa sih yang bisa kamu ambil dari 2 tahun kamu di dalam? Sebenarnya juga, eee, aku pernah drop Mas, itu 2 minggu sebelum aku bebas, itu juga aku pernah sakit. Mmm, Itu pernah sakit dan hampir diopnam di rumah sakit, tapi aku tetap gak mau keluar waktu itu. Terus karena aku dropnya mikirin arep dadi apa nyong. yes, betul itu juga pertanyaanku setelahnya Oh. sebenarnya tadi. Kamu apakah memang setelah keluar dari penjara bisa dapat kerja atau enggak? Tapi sekarang sih aku tahu kamu dapat kerja sih. Iya. Berarti kamu mau ceritakan itu ya? Silahkan diceritakan. Enggak sih, maksudnya, aku pernah drop karena aku memikirkan, apa apa iya sih, kan kayak pengalaman di dalam juga, nek wis bar metu penjara iki ora bakal iso kerja, Betul, ora bakal iso ngurus SKCK lah, yes. inilah, itulah, dan lain-lain. Ternyata aku bisa. Ternyata karena memang, kasusku bukan yang terlalu mengerikan gitu, Iya, akhirnya aku juga bisa ngurus surat dan lain-lain, akhirnya aku juga bisa fight, bisa kerja. Ya bisa kerja lah intinya gitu. bisa cari rezeki. Bisa cari rezeki lagi yang Oke, tadinya di dalam down sama sekali tidak tidak punya pandangan, ibaratnya udah buntu lah, ibaratnya ya kayak ibu juga udah jual beberapa barang-barang, ibaratnya udah nggak punya apa-apa, akhirnya bisa survive di luar juga, ya bersyukur banget sih bisa bangkit kembali kayak gitu. oke. Tapi 2 tahun itu kapok ya? Kapok dong ya? Eee, Atau pengen masuk di dalam enggak, amit-amit Mas, heeh. Itu udah mentok, Mas. Itu juga aku bersyukur sih bisa dapat remisi, bisa iya dapat pembebasan bersyarat karena kelakuan baik juga. iya iya, Kalau betul. ibaratnya kan, memang bener, Mas, 1 hari di dalam itu kayak 1 tahun di luar.
Itu bener bener, itu bener. Karena luar biasa banget, kita tidak bisa tahu apa ya yang di luar, nang ngarepan lagi pada ngeber-ngeber motor kan, biasanya ngarep rutan enak kayak komunitas motor kayak heeh. Yang ngeber-ngeber ya Di jan dalam sedih banget rasanya. sedih banget. Coba kalau aku di sana kayak gitu ya. Iya, heeh, malam tahun baru kurung ngrokna mercondrok, ya seperti itulah, heeh. Mhm, ya luar biasa luar Oke, biasa. tapi pesan kamu apa sih buat teman-teman yang saat ini nonton channelku, yang mungkin saat ini masih melakukan hal-hal yang itu juga terancam kalau misalnya bisa kalau tertangkap bisa masuk, mungkin ada pesan? Pesannya apa ya, intinya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang jelas lebih ngati-ngati aja sih kalau aku sih, Betul. lebih berhati-hati dalam melangkah karena kan karena ya ini aku salah langkah, Iya, kenapa aku bisa masuk juga aku tetap salah langkah. Aku juga punya di era-era masa-masa sebelum juga mungkin aku punya kenakalan ini, kenakalan itu yang belum kevonis, iya. dan akhirnya aku mungkin disadarkan dengan vonis, dengan aku masuk di Pondok Rutan Kebumen, jadi aku sadar, jadi ternyata kesalahanku banyak selama ini. Itu Oke. sih, intinya lebih berhati-hati dalam melangkah apapun itu, Oke, thank gitu. you Mas Bambang, bukan nama sebenarnya, sudah mau sharing dan memang tidak aku kasih lihat, mukanya, tapi suaranya sepertinya kalau orang-orang hits di Kebumen tahu. Sudah, sharing, makasih banget karena ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya bahwa kita dalam melakukan hal-hal kadang-kadang kita melakukan hal baik aja masih ada Heeh, salahnya, betul apalagi kita betul. melakukan hal yang negatif dan walaupun memang ini kasusnya tidak sepenuhnya menurutku tidak sepenuhnya salahmu, tapi ya Mhm, sudah menjadi takdir untuk bisa dijalani dan, iya. ada pelajaran Bisa menjadi jadi cerita buat betul, orang-orang banyak, betul, Mas. betul, betul. Kan Thank tidak you. semua orang mau masuk. Jadi Siap. aku bisa jadi, apa ya, jadi jalur ceritanya mereka. Tapi anyway, thank you banget sudah mau berbagi ceritanya, Iya, siap pengalaman siap. pahitnya, sampai ini berkaca-kaca itunya ya. Memang sedih, Mas, heeh. Heeh, memang. Thank you Mas Bambang, Oke, sudah mau sharing. terima kasih. Thank you. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton, semoga saja ini bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya dan ada hal positif yang bisa kita ambil bahwa di dalam itu nggak enak. So, kita hindari hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam jeruji penjara. Asik. Thank you banget Oke. buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Like buat yang suka, yang nggak suka bisa dislike. Bisa share ke orang-orang terdekat di hati kamu. Saya Ferly juga Mas Bambang, bukan nama sebenarnya. Pamitan. Thank you and bye-bye.